cari sumbernya di internet, cari lagi di jurnal. Kalian kan sudah SMP, nggak punya HP semua. Iya, Bu. Baiklah, untuk poin yang pertama ada permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Ada yang bisa tolong bacakan untuk paragraf yang pertama pada Elisa? Dakwah Nabi Muhammad SAW bermula pada saat Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada tanggal 17 Ramadan. 13 tahun sebelum Hijrah atau tahun 610 Masehi, ketika usia beliau genap 40 tahun, beliau diangkat ketika sedang bertahan di Gua Hira, sebuah di Jabal Nur yang terletak beberapa kilometer sebelah utara kota Mekah. Nah, jadi kesimpulannya apa yang dibacakan dari Elisa tadi, Nabi Muhammad SAW itu berdakwah dimulai di Mekah pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijrah. Nah, di situ dia mendapat wahyu pertamanya di Gua Hira, yang mana wahyu pertamanya itu adalah, ada yang tahu? Bu. Coba Elisa. Ya, surat Al-Alaq ayat 1-5. Ya, ada yang bisa juga membacakannya? Sama-sama saja, Bu. Ya, ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, pada ayat tersebut kita dijelaskan agar Nabi Muhammad membaca. Nah, kemudian pada saat Nabi Muhammad berdakwah kepada keluarga dan sahabat-sahabat terdekatnya, Nabi Muhammad menjadikan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi sebagai pusat kegiatan dakwahnya. Kemudian pada periode awal Nabi Muhammad, kerabat Nabi yang menerima dakwah Nabi antara lain istrinya Siti Khadijah sebagai wanita pertama yang masuk Islam, lalu sepupunya Ali bin Abi Thalib sebagai orang yang pertama masuk Islam dari anaknya, budaknya Zaid bin Harithah sebagai orang pertama masuk Islam dari golongan hamba sahaya, dan sahabatnya Abu Bakar Siddiq sebagai orang yang pertama masuk Islam dari laki-laki dewasa. Tapi apakah kalian tahu siapa sih yang menolak dakwah dari Nabi Muhammad? Apakah kalian tahu? Tidak, Bu. Nah, yang menolak dakwah Nabi Muhammad, coba Anis. Abu Lahab Satu lagi? dan Ya, betul. Abu Lahab dan Abu Thalib. Nah, tetapi keduanya ini sangat berbeda. Abu Thalib walaupun dia menentang dan menolak dakwah Nabi Muhammad, dia memiliki sikap yang membiarkan Nabi Muhammad menyebarkan dakwahnya. Bahkan Abu Thalib itu melindunginya dari gangguan dan ancaman pembesar-pembesar Quraisy. Tetapi Abu Lahab sangat menentang dakwah Nabi Muhammad, serta dia tuh mengancam dan bahkan berniat membunuh Nabi Muhammad. Allah mengabdikan cerita Abu Lahab di surah Al-Lahab. Kalian bisa baca sendiri ya. Iya, Bu. Nah, kemudian selama 3 tahun Nabi Muhammad SAW itu berdakwah dia secara sembunyi-sembunyi. Lalu turunlah Quran surah Al-Hijr ayat 94 yang mana memerintahkan agar Nabi berdakwah secara terang-terangan. Yang mana Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan ke seluruh lapisan masyarakat, baik dari golongan bangsawan maupun budak-budak serta negeri-negeri lain
Mekah. Apa pengertian dari prioritas? Ada yang mengetahui? Diutamakan, Bu. Nah, benar sekali. Prioritas dakwah Nabi Muhammad selama di Mekah adalah menyiarkan agama Islam kepada kaum Quraisy yang berada di Mekah. Yang mana prioritasnya yaitu satu, mengajarkan ketauhidan, yaitu menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa, tak beranak dan tak diperanakkan. Yang kedua, mengajak masyarakat Mekah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, agar masyarakat Mekah meninggalkan dari menyembah patung-patung dan berhala. Yang ketiga yaitu menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Yang keempat, mengubah perilaku masyarakat jahiliyah yang melanggar etika atau akhlak dan hak asasi manusia menjadi manusia yang berperilaku baik dan benar sesuai yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Yang mana kalau kita simpulkan, yang keempat itu adalah mengikuti sebagaimana Nabi bersikap dan bertingkah laku serta beretika dan berakhlak. Kemudian untuk yang terakhir ada mengangkat dan melindungi hak asasi manusia dengan menghapus perbudakan dan memuliakan dan mengangkat derajat wanita pada posisi yang tinggi dan terhormat. Lanjut, ada poin respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka tuh sebagian besar menolak dakwah dari Nabi Muhammad tuh karena kaum Quraisy itu tidak senang menerima akan kedatangan agama Islam di kehidupan mereka. Nah, namun ada sebagian kecil yang menerima dakwah dari Nabi Muhammad. Para tokoh kaum Quraisy menyebarkan isu bahwa ajaran dari Nabi Muhammad itu tidak benar, sehingga banyak masyarakat yang terpengaruh isu-isu tersebut. Bayangkan, kita di zaman Nabi Muhammad memiliki kepercayaan lalu masuk agama Islam kan? Masih bingung kan mau menerima yang mana yang benar, juga ditekan oleh pejabat-pejabat Quraisy, terus tuh diberikan isu-isu yang tidak benar, dia memberikan pendapat-pendapat yang tidak benar tentang Islam, disebarluaskannya kepada di negeri Quraisy, sehingga kita merasa ragu untuk masuk Islam tersebut kan. Nah, namun kita patut mensyukuri di kehidupan kita pada zaman ini kita terlahir sebagai orang yang beragama Islam, orang tua kita Islam, lalu pendidikan kita sekarang tidak ada yang dibatasi, kita sudah bebas memilih agama kita sendiri, terus kajian-kajian untuk keislaman sudah banyak pada saat ini. Semoga amal dan niat kita serta iman kita dikuatkan pada saat zaman sekarang. Amin. Kemudian ada juga modal kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di Mekah. Ada modalnya, udah? Iya. Yo, ternyata Nabi Muhammad punya modal juga untuk berdakwah. Yang mana modal tersebut, yang pertama dan yang paling utama yaitu sabar. Nabi Muhammad memiliki kesabaran dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dan bahkan siksaan baik dari keluarga maupun masyarakat Mekah. Sikap sabar menjadi modal utama Nabi Muhammad untuk terus berdakwah dan tidak pernah putus asa. Lalu ada kegigihan dan keuletan, yang mana Nabi Muhammad memiliki kegigihan dan keuletan dalam menyebarkan Islam baik kepada keluarga maupun masyarakat Mekah. Dia kan sangat gigih. Gigih dalam artian dia tidak pernah menyerah walaupun itu capek, walaupun itu dia tersiksa, dia tetap gigih dan tetap ulet dalam
Islam. Ini harus kita contoh dalam kita menempuh ilmu. Kita walaupun kita kan kadang-kadang guru memberikan kita tugas banyak, kita harus ulet dan gigih, jangan pernah menyerah. Kalau ada tugas ya dikerjakan, kalahkan rasa malas kalian. Kemudian ada berakidah yang benar dan kuat. Nah, ini juga menjadi modal utama dalam dakwah Nabi Muhammad karena Nabi meyakini akan janji Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau tidak pernah ragu akan janji Allah yang akan melindungi dakwahnya. Yang keempat ada akhlak terpuji dan menjauhi kemungkaran. Nabi Muhammad itu terkenal dengan sebutan Al-Amin. Sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul, masyarakat Quraisy sudah mengakui kebaikan dan kejujuran Nabi. Sehingga ketika Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, semua orang tidak bisa menolak akan kebenaran dakwahnya karena sudah dijuluki sebelum menjadi Nabi sebagai Al-Amin. Tapi karena kesombongan dan keangkuhan menjadi masyarakat Quraisy menolak dakwahnya. Ya Bu. Terus itu ada kesetaraan derajat. Nabi Muhammad menjunjung tinggi persamaan derajat sesama manusia. Tidak ada perbedaan antara bangsawan dengan budak, antara yang kaya dan miskin. Perbedaannya hanya pada keimanan. Karakter ini membuat semua orang merasa nyaman dan diakui secara sama. Nah, di kesetaraan derajat inilah yang membuat orang-orang tuh menjadi nyaman, menjadi lebih leluasa. Karena kenapa? Mereka merasa dihargai. Walaupun budak, mereka merasa dimanusiakan. Kemudian ada misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Ini ada misinya. Yang satu yaitu mengajarkan tauhid. Yang mana ada ini dikutip dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sungguh kau akan menghadapi penduduk ahli kitab. Hendaknya yang pertama kali kau berikan adalah ajakan untuk mentauhidkan Allah. Jika mereka sudah memahami hal tersebut, perintahkanlah kewajiban sholat 5 kali dalam sehari semalam. Jika mereka sudah sholat, ajaklah mereka membayar zakat dari harta-harta orang kaya di antara mereka untuk diberikan kepada orang miskin. Jika mereka setuju, ambillah harta mereka dan berhati-hatilah dari harta berharga yang mereka miliki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa pentingnya akhlak itu sehingga Rasulullah menyebutkan bahwa orang yang merugi adalah orang yang sholat, orang yang puasa, dan orang yang membayar zakat. Namun akhirnya akhlaknya itu bermasalah. Habislah pahala orang yang kerap berbuat zalim. Kemudian ada yang ketiga, menjadi rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu apa sih? Ada yang tahu? Tidak? Tidak, Bu. Rahmatan lil alamin itu Ustaz, Bu. Yo. Siapa? Siapa yang bisa jawab, Ibu kasih reward. Ya. Ya, Elisa. Menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai rahmat di semesta alam, Bu. Ya, benar sekali. Ada yang bisa menambahkan lagi? Ya, tidak ya. Ya, benar jawaban dari Elisa tadi. Rasulullah itu memiliki misi sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan untuk seluruh umat manusia yang ada di muka bumi, termasuk orang-orang yang belum berada di jalan Allah atau non-muslim. Baiklah, cukup
Apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Nah, nanti Ibu kasih tugas ya untuk pekerjaan rumah kalian. Hanya itu materi kita tentang dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Semoga kalian bisa